Halo semua, my name is Naimatul Sakinah binti Wahid and I am the founder of Dominasi Minda Learning Center. Jadi yang seperti kita sedia maklum, di bawah Dominasi Minda ini ada pusat tuition yang bernama Dominasi Minda bertempat di Kiaburi, Ranau. Mudah-mudahan ada rezeki untuk kita buka cawangan di tempat lain. Jadi hari ini instead of sharing time, masih juga sharing time, tapi kita mau bincang ataupun review satu buku yang bertajuk Master Your Emotion. Master Your Emotion, yaitu dari penulisnya Tribal Maurice. Oke. Jadi di sini dia ada highlight a few things. When we talk about emotion, the first question yang come to our mind is how do you feel today? Oke, apa yang Anda rasa pada hari ini? Adakah Anda rasa gembira, sedih, ataupun depressed, atau sebaliknya? Gitu, oke? Now, kenapa penting kita bercakap tentang emotion? This emotion is actually mereflekskan kita punya the quality of life. Okay, jadi andai kata kita dapat control our emotion, berarti kita dapat juga control our life. Now, dalam buku ini juga ada step bahwa your brain is designed to survive. Sini dia ada cerita juga tentang kenapa sebenarnya peluang Anda hidup untuk membaca buku ini sangat tipis. Sebab apa? Waktu zaman nenek moyang dulu, the ancestor, okay, mereka menghadapi ataupun facing a lot of death threat setiap hari. Bahkan mungkin 100 or 1,000 of facing the death every day. Jadi dorang tend untuk survival. Jadi di dalam dia punya pikiran, kita punya otak nih, dari ancestor lagi sudah ditrain untuk survival mechanism. Berbalik kepada generation sekarang ataupun waktu sekarang, kita tidak lagi menghadap kematian everyday, potential of death. Kita tidak lagi menghadap macam dulu kan, ada binatang buas lah, and then peperangan lah dan sebagainya. Jadi apa yang kita hadap sekarang berbeza dari yang dulu. Bukan pasal death, tapi mostly pasal the negativity, bias of negativity. Okay? Sebagai contohnya, the fear of rejection. Di dalam buku ini juga ada step. Okay, the fear of rejection is one of the example of bias toward negativity. Artinya, kita punya minda ini mentafsir setiap situation yang berlaku, yang kita hadapi setiap hari, adakah ini threat ataupun adakah ini akan menyebabkan benda negatif yang akan berlaku dalam hidup kita. Itulah cara kita punya brain scanning every aspect of our life lah. Jadi one of the contoh is fear of rejection. Sebagai contohnya, okay, this one student takut dia tidak diterima dia punya homework, itu contoh dia, disebabkan homework dia itu belum siap, jadi dia takut guru dia marah. Jadi the solution is that the brain will find macam mana cara untuk dia survive. Instead of dia diam begitu saja, kemungkinan dia boleh meniru sama kawan-kawan lain untuk survive, ataupun dia buat homework dia lebih awal dari jangkaan masa penghantaran. Itu dia punya cerita, okay? Oke, jadi di sini kita juga ada cakap. Nah, ada juga di highlight di sini. Dia bilang, why your brain isn't make you happy? Kenapa kau punya brain tidak? Kenapa otak kita nih tidak bertugas untuk membuatkan kita gembira? Kenapa dia tidak membuatkan kita gembira? Instead, dia adalah mekanisme untuk survive. Oke. Jadi dia punya cerita adalah dia berkait dengan satu hormon yang kita panggil sebagai dopamin. Okay? Ada satu dopamin, kalau level of dopamin itu akan merefleksikan lagi kita punya motivation in life. Dopamin ini bukan untuk membuatkan kita happy sebenarnya, tapi adalah untuk survive.
Contoh dia, dopamin juga yang menyebabkan kita mencari makan untuk stay alive. Dopamin juga menyebabkan kita mencari pasangan untuk sentiasa mempunyai generation. Itu dia punya cerita. Jadi tanpa dopamin itu kita punya the way of kita punya hidup tidak akan survive. Inilah yang salah satu dia cakap di sini Sebab itulah kita punya brain tidak berfungsi untuk membuatkan kita happy. Okay? Instead, dia adalah untuk survival. Kenapa? Disebabkan dia sebenarnya dia punya tugas adalah untuk release the dopamine to stay alive, to stay survive. Itu dia punya cerita. Okay. Now hari ini ada satu lagi di sini yang dia sangat highlight kan. The one day I will miss. Apa maksudnya? Pada suatu hari ataupun satu hari nanti saya akan. Dia punya cerita. Okay, saya baca sedikit Do you believe that one day you will achieve your dream and finally be happy? It is unlikely to happen. You may, basta ada kurungan, and I hope you will achieve your goal. But you won't live happily ever after. This thinking is just another trick of your mind play on you. Maksud dia adalah selalu kita punya emosi nih kan memberi trik kepada kita punya minda. Minda memberi trik kepada diri kita sendiri bahwa satu hari nanti kita akan apa? Satu hari nanti saya akan kaya, satu hari nanti saya akan gembira. Satu hari nanti saya akan rasa saya akan hidup dengan bahagia. Padahal semua itu adalah myth. Itu adalah satu game yang dimain oleh pikiran kita in order sebenarnya to survive. But they tidak unlikely to happen, but hopefully it will happen. Okay? Jadi ada di sini dia cakap sama ada kita rich ataupun poor, single or married ataupun apa sahaja, kita still kena dealing dengan kita punya uneven emotion ya. Disebabkan itulah banyak perkara yang sebenarnya kita perlu belajar tentang emotion. Jadi sini kita sudah belajar tentang sebenarnya minda kita nih desain untuk apa? Untuk survival. Itu kita sudah belajar. Dan juga bias toward negativity. Kalau dulu kita takut untuk kalau dulu kan kita punya moyang takut untuk dibaham harimau contohnya kan. Tapi untuk sekarang the fear of rejection itu salah satu yang menjadi ketakutan kepada semua orang. Oke, lepas itu kita juga sudah bincang the one day myth, the one day I will miss. Maksudnya adalah kita menjadi kita macam mengkritiskan, menteorikan bahwa suatu hari nanti kita akan merasa gembira ataupun apa-apa. Itu sebenarnya tidak. Itu sebenarnya adalah myth. Okay? Single atau marriage, marry. Kita kena decide penuhnya. Kalau marry dulu baru saya akan gembira. Itu adalah myth sebenarnya. Jadi di mana-mana pun kita punya state of life sekarang, kita kena tahu macam mana cara untuk handle our emotion. Okay? The next chapter kita masih lagi bincang pada bab pertama, tapi we going to talk about what is the ego. Ego, kan? Ego ataupun ego. EGO, ego Okay. Itu saja untuk part 1. Okay. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaatkan buku ini dan dapat memberi review sepenuhnya supaya kita dapat dokumentasikan dan simpan sebagai kita punya guide. Okay, itu sahaja untuk hari ini. I hope that you have a blessed day ever. Thank you very much. Kita jumpa lagi another video. Don't forget to subscribe and like. Also comment down below. Okay, goodbye.